Setelah kita belajar tentang korupsi dan segala jenis bentuknya, sesi kali ini akan membahas tentang faktor penyebab korupsi. Ini juga jadi jabaran penjelasan dari beberapa pertanyaan yang masuk ketika membahas tentang definisi korupsi. Ketika ada pertanyaan muncul, kenapa sih kok seseorang bisa korupsi? Karena korupsi itu ada, kenapa korupsi itu ada dan bisa terjadi? Ya, jawabannya tidak bisa dipukul rata, ya, dan tidak ada jawaban satu yang pasti. Maka pada sesi kali ini kita akan membedah faktor-faktor penyebab korupsi, baik berdasarkan realita maupun berdasarkan teori. Capaian pembelajaran pada hari ini, mahasiswa dapat menjelaskan faktor pendorong terjadinya korupsi apa aja tadi ya, yang tadi kita sudah singgung bahwa tidak ada satu jawaban yang pasti. Kemudian penyebab korupsi dari perspektif teoritis atau sudut pandang teori itu kayak gimana. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis dan mengelompokkan faktor penyebab korupsi baik dari sisi internal dan eksternal. Oke, pembahasan yang lalu tentang sejarah korupsi, kita jadi tahu kalau korupsi itu bukan isu baru di negara kita. Maka saya ibaratkan korupsi itu ibarat warisan haram dalam tanda kutip ya, tanpa surat wasiat. Artinya generasi sebelum kita, jauh sebelum kita, bahkan sampai masa kerajaan itu telah duluan korupsi. Jadi sebelum KPK berdiri pun sudah ada korupsi. Nah, di masa persinggungan antara kerajaan dengan kolonial juga ada korupsi. Kemudian zaman kolonial apalagi, cukup diiming-imingi sekepok uang. Kemudian kolonial Belanda, Prancis dan negara-negara yang pernah menjajah kita bisa menjajah dengan damai sentosa. Zaman pra-kemerdekaan, zaman pasca kemerdekaan itu juga sudah ada korupsi. Bahkan di tiap-tiap presiden juga ada kasus korupsinya. Ya, ini maka seolah menjadi tradisi. Ya, wong dia saja kok bisa korupsi kok, wah nanti ketika aku jabat juga bisa korupsi dong. Atau dia saja, ya masa aku enggak, rugi dong. Nah, atau saat menjadi rakyat, seseorang punya idealisme tinggi, tidak akan korupsi, bahkan akan memberantas korupsi. Pilihlah saya akan memberantas korupsi. Namun ketika menjabat, kemudian bertemu sistem warisan dalam tanda kutip, dan pada akhirnya tanpa surat wasiat pun akan tetap menjalankan warisan tersebut, dalam artian tanpa surat wasiat pun akan tetap ikut korupsi ya. Hal itu ditambah dengan cara pandang yang salah tentang kekayaan. Dengan uang orang bisa melakukan segalanya, dengan kaya orang lebih mudah bahagia. Orang yang gajinya 2 digit, mobilnya 10, tanahnya berhektar-hektar dianggap kaya. Ya, padahal kaya bukan tentang banyaknya harta. Ya, kan nggak sedikit tuh ya yang orangnya kaya tapi ya penyakitan, ya naudzubillah min dzalik ya. Maka kemudian karena penyakitan, pantangannya banyak, lalu melihat orang yang secara ekonomi di bawah dia tapi makan apa aja enak, yang bilang ngapunten orang tukang becak atau kuli makan itu kan nyedepi ya. Ya menurut saya sih lebih sedep lihat para kuli-kuli atau para tukang becak makan daripada para selebgram food ya, yang itu kayak terkesan dibuat-buat, tapi hari ini orang yang kelelahan habis bekerja terus makan kayak hawane sedep ya. Nah itu mereka ya bahagia-bahagia aja ya. Nah ini cara pandang yang salah tentang kekayaan itu sendiri. Kaya itu berasal dari diri yang cukup dan hati yang bahagia. Nah, cara pandang yang salah juga tentang mudahnya memperoleh uang. Kalau jabat mah enak, tinggal oke, ACC dapat uang. Ya, pada akhirnya ya mereka mainan proyek ya. Padahal tadi uang bukan segalanya dan penentu kebahagiaan. Nah, sampai pada satu titik akhirnya orang berlomba-lomba dalam korupsi. Ya, bagi-bagi jatah. Disuruhnya Tuhan berlomba-lomba dalam kebaikan, malah berlomba-lomba dalam mainan anggaran. Kan sesuatu yang salah. Nah, faktor penyebab korupsi.
Ada 4 secara garis besar. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor birokrasi. Kita bahas satu persatu dengan mendalam. Yang pertama, faktor politik. Ongkos politik yang mahal sering jadi pendorong seseorang itu korupsi. Mau maju kepala daerah, mau maju DPR, ya perlu uang untuk sosialisasi, bikin banner, bikin kartu nama, bikin kaos, iklan, spanduk, ya bahkan zaman sekarang udah zaman digital juga iklannya di sosmed, ya. Nah, riset dari UI, seorang caleg DPRD itu butuh sekitar 200 sampai 500 juta. Itu DPRD. Kalau untuk DPR pusat itu 750 sampai 4 miliar. Nah, duit sekali. Kalau saya dapat uang segitu mah mending buka usaha ya. Kalau bangkrut pun masih ada income sedikit lah, nggak mungkin hilang begitu aja. Nah, modal ini itu dikeluarkan oleh individu, bukan partai gitu loh. Ya, peran parpol di sini itu nggak begitu terlihat. Jadi fungsi partai itu hanya pada pencalonan saja, jadi kendaraan aja. Nah, maka ketika sistemnya seperti itu, pertanyaannya adalah mereka sebenarnya wakil rakyat, wakil parpol, atau wakil dirinya sendiri. Dibilangin mewakili parpol, parpol nggak urunan ketika seorang individu maju. Ya, parpol hanya peduli tentang parliamentary threshold. Ya, maka ketika ada kadernya yang korupsi, ya partai slow aja. Gitu. Nggak yang kayak kalian simak coba pendapat seorang petinggi partai ketika kadernya kena, ya paling jawaban-jawaban normatif aja, nggak kayak panik. Gimana nanti branding partai saya? Enggak. Ya, karena apa? Orang-orang partai di internal partai sendiri itu ya lihatnya individu. Ya, yang tadi pokoknya partai politik itu khawatir nggak sampai batas parlemen atau tadi saya sebut parliamentary threshold ya. Bahkan karena itu yang menjadi fokusnya partai, ya tinggal gandeng artis atau tokoh masyarakat aja agar suaranya banyak. Nah, ketika si caleg ini jadi dan tahu gaji kepala daerah atau gaji DPR itu tidak sebanyak yang dikira, ya, alasannya kan gitu, padahal mah kita bisa googling ya gaji pejabat itu berapa. Ya. Sedangkan ia harus balik modal. Nah, maka anggaran belanjalah yang diutak-utik. Minta jatah sedikit ya dari yang dikeluarkan, nggak banyak kok, 10.000 per dana bantuan, ya 10.000 dikali orang se-Indonesia Raya kan. Atau ada lagi yang minta cashback dari pengusaha ketika tender diterima. Biasanya kan permainannya gitu, ini ada proyek, ada lelang tender, kemudian pengusahanya apa ya, di belakang layar lah, atau bahasanya uang makan gitu ya. Rapat itu bukan di ruang rapat tapi di rumah makan gitu. Nah, ketika itu baru deal-dealan. Nanti kalau proyek saya di ACC menang tender, nanti kamu dapat cashback kan? Dapat bonus sedikit berapa. Nah, jangan jauh-jauh dulu deh nyalon jadi kepala daerah atau DPR ya. Untuk masuk ke anggotaan partai juga ada biayanya ya. Untuk dapat kartu anggota lah berarti itu. Kemudian bahkan untuk mengumpulkan massa agar jadi orang berpengaruh petinggi partai, ya perlu modal lagi ya. Jadi pengurus inti deh kan, ada yang modalnya voting ya, milih ketua atau pimpinan daerah, pimpinan ranting, pimpinan pusat, ya perlu modal juga. Jadi biaya masuk ke politik itu sendiri sudah mahal, sudah perlu modal banyak ya. Nah, dari situlah muncul politik uang. Permasalahan akarnya adalah supply and demand. Adanya politik uang, adanya fenomena membeli suara, serangan fajar, ya karena masyarakatnya juga butuh ya. Ya tidak sedikit lah ketika tim sukses kampanye seorang caleg, ya beberapa anggota masyarakat ya, beberapa oknum, nggak semua sih, dominan malah, tapi ya itu malah tanya, mana amplopnya, saya disuruh milih Anda di amplopnya. Ya, malah ketika dia diajak memilih seseorang caleg, yang ditanya dulu ya dia dapat apa gitu, uangnya mana. Secara nggak langsung justru
si masyarakat ini, si anggota atau oknum masyarakat lah yang mendorong adanya korupsi. Kalau satu orang sih nggak masalah, tetapi kalau sudah beberapa orang dalam lingkup masyarakat atau dalam sekup yang lebih luas, semuanya minta amplop, ya maka itu yang menyebabkan politik uang itu abadi lah ibaratnya ya, proyek abadi lah. Bahkan ada yang masyarakat mengharapkan pemilu tiap tahun karena tiap tahun dia dapat proyek ikut tim ses, kemudian rapat mangkat disangoni. Bayangkan jika masyarakatnya sudah tidak fokus sembako, tidak fokus amplop, ya. Fokus menyimak visi misi caleg, fokus gimana si caleg ini akan membawa suara saya, suara masyarakat gitu, ya. Kemudian bukan lagi memilih berdasarkan popularitas atau milih artis atau milih toga Thomas alias tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Nggak semua tokoh agama, tokoh masyarakat itu punya visi misi yang jelas dalam ketika maju caleg. Dia modal sosial aja sudah dikenal ya. Bayangkan si masyarakat sendiri itu udah bersih dari kayak gitu, udah fokus kepada mengambil visi dan misinya ya. Masyarakat fokus menyimak visi misi selama 5 tahun dia mau ngapain aja, rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, sampai tahun kelima, atau ada proyek berkelanjutannya. Kalau saya terpilih lagi tahun ke-6, 7, 8, masyarakatnya fokus dan menyimak di visi misi itu, ya mungkin kita bisa bantu mengikis korupsi. Maka pendidikan anti korupsi atau melawan korupsi itu sendiri ya bukan hanya melawan sikap pejabat yang suka korupsi aja ya, tetapi juga melawan demand-nya ya, agar tidak terjadi hukum ekonomi tadi dalam politik uang. Oke, faktor yang kedua, faktor hukum. Nah, ada dua sisi ketika melihat penyebab korupsi dari faktor hukum itu sendiri. Yang pertama, aspek perundang-undangan, yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Oke, kita coba bedah. Yang pertama, aspek perundang-undangan. Tidak sedikit peraturan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, ya, diskriminatif lah. Ya, ambil contoh yang kemarin-kemarin kamu atau kakak kelas kamu bareng demo Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kemudahan izin dalam membuka usaha baru, kemudahan izin dalam bahasanya investasi, membuka lapangan pekerjaan, kemudian itu di mana itu memudahkan pengusaha, tetapi aturan-aturan seperti cuti ya, malah merugikan pihak buruh atau pihak karyawan ya. Maka saking gemesnya kita dengan lembaga perumus dan pengesah, dalam hal ini legislatif dan eksekutif, sampai muncul istilah undang-undang by request ya, peraturan berdasarkan permintaan atau pesanan, kan tidak ada makan siang gratis ya. Maka sebenarnya sih kata-katanya udah bagus nih ya, undang-undang by request. Ya namanya peraturan kan ya harusnya by request. Ya, misal pihak pemerhati anak pengen ada aturan hukum yang jelas bagi pelecehan seksual kepada anak. Ya bagus memang istilah undang-undang by request itu atau peraturan by request itu. Ya, namun yang menjadi masalah adalah kalau requestnya milih-milih nih. Ya, ini yang jadi masalah. Requestnya yang direspon hanya yang dari pengusaha, yang dari kalangan berduit aja. Sementara dari pihak lain seperti karyawan atau pihak pecinta lingkungan ya cuma dianggap angin lalu. Buktinya adalah izin pembukaan lahan untuk sawit ya, sampai dilawani, sampai dibela-belain hutannya dibakar demi agar pembukaan lahan biar ditanami kelapa sawit, atau izin penambangan yang dua fenomena tadi itu tidak mengepentingkan kelestarian lingkungan. Ini yang menjadi concern dari pihak-pihak aktivis atau pecinta lingkungan. Ya kan yang didengar cuma dari sisi pengusaha kelapa sawit aja dan pengusaha pertambangan. Ya, suara dari masyarakat adat hutan itu, suara dari masyarakat yang aware terhadap lingkungan kayak Walhi misal, itu gimana ya, nggak diakomodir ya. Yang ada malah ditangkap, dikriminalisasi, dan ya bahkan sampai ada yang meninggal ya, seperti kasus orang Walhi yang di Sumut itu kan ada dikabarkan hilang, ujuk-ujuk meninggal, ditemukan dengan luka lebam-lebam. Munir adalah contoh nyata ya, di mana orang yang aware terhadap hak-hak kaum marginal, kaum minoritas malah ya dihilangkan.
Maka pembuatan undang-undang itu hanya terkesan tawar-menawar ya. Sistem perundang-undangan hanya sistem ya kayak orang di pasar aja gitu, tawar-menawar antara pihak yang berkepentingan, pertarungan kepentingan ya antar kelompok yang ada di parlemen. Maka yang tadi kita singgung ya, DPR sebagai perumus undang-undang itu mewakili siapa? Wakil rakyat, wakil parpol, wakil dirinya sendiri, atau wakil sponsorship dia. Kan tadi biaya masuk politik mahal, jadi dia cari sponsor nih. Kemudian ada pengusaha yang ngasih sponsor. Pengusaha ini bergerak di bidang pertambangan, maka balas budinya adalah saya mau minta izin buka lahan baru buat menambang. Dia ngontak ya, pokoknya main-main kayak gitulah ya. Itu merupakan lingkaran setan roda yang tidak bisa berhenti kalau hanya satu sisi aja ya. Sehingga dampaknya apa? Muncul aturan yang bias dan diskriminatif tadi ya. Belum lagi politik uang tadi ya, suap ya, perizinan. Kalau misalkan saya pengusaha, kemudian saya tidak sponsorship kamu sebagai caleg, ya saya langsung nyerang aja caleg, udah jadi legislatifnya atau kepala daerahnya ya. Perizinan gitu biar gampang, biar mudah, gempur aja pejabatnya, kasih uang, kasih iming-iming, kasih gratifikasi ya. Sisi yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Ini kalau saya berbicara ini saya gemes dan gemeremat sendiri ya. Ketika peraturan perundang-undangnya sudah ada nih, udah ada, tinggal ngejalanin, tapi tidak ditegakkan dengan optimal ya, malah mencari-cari aturan lain yang sekiranya bersinggungan, yang sekiranya bisa bertumpuk, yang bisa melindungi, bisa meringankan, bahkan kalau bisa sih membebaskan ya. Contoh ketika ada oknum anak politisi yang ngebut, mabok, bawa mobil, nabrak, orangnya yang ditabrak meninggal. Nah, ya hanya dihukum ya ecek-ecek lah ya. Beda halnya kalau kita sebagai golongan umbi-umbian yang menyetir kemudian nabrak orang, tuntutannya bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh yang cukup mengiris hati adalah perbandingan kasus korupsi ratusan juta sampai miliaran dengan kasus pencurian kayu oleh nenek, pencurian kapuk randu, pencurian buah ya, yang dilakukan oleh orang-orang ekonominya di bawah kita lah bahkan ya. Sulit untuk tidak seudon kenapa ada pola hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah ya. Sulit untuk tidak seudon ada uang yang bermain di balik ini ya. Ya yang kelihatan mata aja deh. Contoh tadi ya, si anak politisi ini punya uang buat sewa pengacara mahal, pengacara yang punya track record menang terus ya. Pengacara ini dikasih tugas agar ya paling nggak ringan. Maka dulu Hotman Paris kan pernah bilang tidak ada pengacara yang bersih. Ini no offense saja. Ini saya hanya ngutip perkataan Hotman Paris dulu pernah gitu. Adnan Puyung juga pernah gitu. Jadi pengacara itu 50% lah, 50-50 lah ya. 50 bisa masuk neraka, 50 bisa masuk surga. Ya sedangkan si nenek ya nggak punya uang dong, ya masa sih kalau dia punya uang nggak bakal nyuri ya, jelas nggak ada uang dong, makanya dia nyuri buat makan. Nah, masa dia kuat menyewa pengacara buat membebaskan dia, kan enggak ya. Aduh, penegakan hukum yang tebang pilih ini juga menjadi faktor penyebab korupsi. Faktor ketiga, faktor ekonomi. Jadi menurut penyebab ini, korupsi itu terjadi karena gaji yang kurang, sedangkan kebutuhan itu banyak ya, jadi pendapatannya kurang mencukupi, jadi dia korupsi. Ini tidak sepenuhnya benar ya, karena ya gaji pegawai, gaji lembaga negara itu nggak sedikit, menurut saya sih nggak sedikit ya, menurut saya nggak sedikit. Atau katakanlah gaji PNS sama semua golongan 3A ya segitu, golongan 3B segitu, tapi tunjangannya, tunjangan lembur, tunjangan jabatan, tunjangan jarak jauh, tunjangan anak, tunjangan istri, ya kalau di total tunjangan melebihi gaji pokok ya. Memang gaji pokoknya PNS semua sama ya. Ya dengan nominal segitu cukuplah kalau dari kacamata kebutuhan ya. Berapa sih katakanlah sekali makan paling larang-larangnya 1.000, 50 kali 3 kali 30 berapa, listrik berapa ya. Namun kalau berbicara gaya hidup, ya tentu tidak cukup dan tidak akan pernah cukup. Nah, ini
Jadi faktor ekonomi yang katanya penyebab korupsi itu faktor penyebab korupsi yang katanya faktor ekonomi jadi banyak terbantahkan teori ini ya. Terbantahkan dengan adanya realita banyaknya koruptor yang justru berasal dari kalangan orang-orang kaya yang ketika dia korupsi dan tahu gaji pokok dan tunjangannya, kita sebagai kalangan orang akar rumput ya gede-gede gitu yang dicari apa sih gajinya udah banyak kok ya. Jadi sehingga pada kesimpulan ya korupsi bukan disebabkan kemiskinan, tapi sebaliknya kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Ya, mungkin faktor ekonomi bisa sih masuk ke penyebab korupsi, tapi lebih cocok ke penyebab korupsi dalam rangka memenuhi gengsi, dalam rangka memenuhi eh, jiwa hedonisme, ya, memenuhi gengsi dan gaya hidup, bukan karena kebutuhan hidup. Ya, memenuhi gaya hidup tidak akan pernah cukup, tetapi memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah selalu cukup. Masya Allah. Oke. Kemudian yang keempat, faktor organisasi atau tadi di awal menggunakan kata birokrasi ya. Organisasi di sini bermakna luas, jadi mencakup sistem birokrasi juga, sistem korporasi juga. Jadi jangan salah, di kalangan perusahaan juga rawan terjadi korupsi. Hanya saja yang kemarin sudah dibahas, kalau korupsi hanya mencakup internal perusahaan atau korporasi, dia tidak akan ditindak KPK, karena KPK menindak hanya ranahnya keuangan negara. Kalaupun ada pihak korporasi yang ikut terseret, itu berarti pihak korporasinya bersinggungan dengan proyek negara. Ya, seperti kemarin proyek bantuan sosial COVID, dia negara mau ngeluarin uang, ngeluarin bantuan, kan perlu wadah, ya, perlu tas. Lah pengadaan tas itu kan pihak korporasi pihak ketiga, itu juga kena diseret. Jadi kalau dia punya perusahaan yang membuat tas kemudian tidak bersinggungan dengan pemerintah, di internal sendiri itu manajernya markup, ya tidak akan ditindak KPK, paling kebijakan dari internal perusahaan itu sendiri. Nah, berbicara tentang organisasi, tentang birokrasi ataupun korporasi, itu sudah berbicara tentang sistem. Ya. Jika sistem dalam organisasi menutup peluang untuk korupsi, ya tidak akan ada. Ya. Namun, jika membuka peluang secara sistematis atau by system, ya maka akan korupsi. Maka kan ada istilah korupsi sistemik atau by system. Ya. Susah ini kalau udah by system ya mau dihentikan dari gear yang ini, ya gear yang satunya tetap jalan, gear yang ini tetap jalan. Nah, aspek penyebabnya diantaranya adalah leadership yang minus atau kurangnya sosok teladan dari figur pemimpin. Ya kenyataannya wong kadang pemimpinnya yang terlibat korupsi ya, atau dia yang mulai dulu permainan permainan angka agar si leadernya ini dapat lebih. Kemudian tidak ada kultur organisasi, kultur birokrasi ataupun korporasi yang benar. Kulturnya ya. Justru kulturnya kadang mengarahkan ke korupsi. Ya. Atau manajemennya atau kulturnya menutupi korupsi yang ada di dalam. Jadi dia tahu leadernya atau ada orang korupsi, tetapi kulturnya dia saling menutupi. Engkau kalau kecipratan ya, nanti kamu bakal ketagihan, udah nggak usah keluar-keluar. Jadi kulturnya diem ya. Bisa jadi karena takut lembaga tempat dia bekerja itu tercoreng karena wah lembaga ini pemimpinnya korupsi, ketahuan go public, kemudian yang kena nggak cuma individunya aja tapi juga lembaganya. Berhubung saya kerja di lembaga itu, ya udahlah saya diam aja, nanti di mata masyarakat lembaga saya kotor dan saya juga ikutan kotor, mending orang konangan sisan, mending nggak ketahuan sekalian ya. Nah, jadi logikanya terbalik lah gitu ya. Nah, aspek lain yang kemudian menjadi gear paling besar ya kalau menurut saya ya, itu sistem akuntabilitas ya. Akuntability dari instansi yang kurang ya. Kurangnya akuntabilitas, kurangnya transparansi dari instansi itu sendiri. Ketidaktransparan aliran uang dan pelaporan LPJ lah ya. Secara tertulis aslinya sih bagus ya, LPJ-nya bagus, tapi nang kwitansinya kalau pakai logika nggak masuk. Kemudian akuntabilitas itu sendiri sudah ada sih secara realitasnya di lembaga-lembaga negara, itu sudah ada
lembaga pengawas ya, lembaga pengawas di instansi pemerintah ya, yang bertugas untuk memantau, mengecek akuntabilitas, mengecek transparansi dari lembaga itu sendiri. Misalkan kayak BPK, kemudian Irjen, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ya. Bagus secara letter-luck bagus, namun terkesan kurang efektif ya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Ya, pertanyaan ini menjadi pertanyaan pemancing ya. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa lembaga pengawas di instansi pemerintah itu kurang efektif? Ya. Ini bisa menjadi pertanyaan pemancing diskusi di grup kelas. Sama satu lagi, dari 4 faktor tadi, kebanyakan kasus korupsi di Indonesia itu disebabkan faktor yang mana? Sebutin juga alasannya. Oke, saya tunggu diskusinya di kelas. Oke, demikian pemaparan sesi ini. Pembahasan faktor penyebab korupsi ya masih akan berlanjut dalam sesi berikutnya. Namun kita batasi dulu sampai pembahasan yang 4 faktor ini. Harapannya agar kalian bisa lebih mudah memahami dan mudah dalam nyangkol lah di sini. Ya, nggak gampang hilang. Ya, terima kasih. Saya tunggu partisipasinya dalam menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih dan sampai jumpa.